Nah, kemudian what is the science? Ya, apa itu pengetahuan? Nah, ilmu pengetahuan adalah bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Ya, jadi contohnya adalah ilmu pengetahuan dianggap sebagai produk. Ya, contohnya adalah Einstein dengan teori relativitasnya, Newton dengan teori gaya, dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwasanya bangunan dan akumulasi pengetahuan ketika misalkan seseorang itu menemukan dari riset ilmiahnya tentang contohnya adalah Einstein ini tadi dengan teori relativitasnya. Nah, ini nanti akan dikembangkan dengan dasar itu, ya. Begitu pula dengan Newton, ya. Newton dengan teorinya kemudian dikembangkan seperti itu, ya. Kemudian kalau di teori ilmu sosial, misalkan contohnya adalah ilmu psikologi, nanti juga ada teorinya psikoanalisis, misalkan itu kan nanti ada psikoanalisis, kemudian berkembang nanti menjadi akumulasi, bahwasanya dikritik dan sebagainya. Nah, ini nanti juga menjadi akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuannya. Nah, ini adalah disebut pengetahuan, ya. Kemudian kalau pengetahuan yang diperoleh melalui prosedur ilmiah, ini metode ilmu pengetahuan dianggap sebagai proses, ya, diperoleh secara logis. Jadi metode ilmiah itu ya proses, ya, dasar dan alasan deduktif rasional untuk menjelaskan suatu gejala dan diuji secara empiris sehingga bersifat terbuka. Contohnya lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi komputer. Nah, ini adalah bentuk dari pengetahuan melalui prosedur ilmiah atau metode ilmiah, ya, yang ini terus, ya, berkembang yang semakin lama semakin semakin kompleks, semakin mempermudah manusia, ya. Contohnya HP yang dulu dari HP yang lebih besar ataupun laptop yang komputer, kemudian semakin hasil riset kemudian diteliti lagi menjadi menjadi lebih simpel. Begitu pula dengan handphone yang dulunya mungkin besar, kemudian semakin tipis dan semakin isinya juga semakin luar biasa. Nah, ini contohnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, fungsi ilmu pengetahuan dari penjelasan di atas adalah untuk menerangkan gejala, ya. Jadi fungsi ilmu pengetahuan itu gejala-gejala yang ada di sekitar kita. Kemudian juga untuk memahami hakikat gejala, ya. Jadi sebenarnya gejala itu muncul itu apa? Hakikatnya gejala itu seperti apa, ya. Kemudian bisa meramalkan kejadian yang akan datang. Nah, kira-kira dengan kejadian serupa itu bisa enggak itu akan ada perilaku yang lainnya, ya. Kemudian juga untuk mengendalikan gejala, ya. Jadi seandainya gejala suatu perilaku misalkan, ya, bisa terangkan, bisa dipahami, kemudian juga bisa diprediksi. Nah, begitu pula gejala nanti bisa dikontrol, ya, dikendalikan, ya, kira-kira untuk menghindari agar suatu perilaku itu terhindar seperti itu, bagaimana caranya. Nah, ini adalah fungsi ilmu pengetahuan. Kemudian ciri ilmu pengetahuan adalah mempunyai objek kajian, ya. Jadi objeknya jelas, ya, harus mempunyai objek kajian, ya. Kemudian mempunyai metode pendekatan, ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, pendekatannya apa, metodenya, kemudian disusun secara sistematis, ya. Sistematis itu ya biasanya disebut dengan jadi dalam beberapa ciri metode ilmiah itu kan ada rasional, empiris, dan sistematis, ya. Jadi kalau sistematis itu adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis, ya. Jadi itu biasanya disebut sistematis. Kemudian bersifat universal atau legitimate, ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Nah,
Lalu apa yang disebut dengan metode ilmiah itu? Nah, metode ilmiah adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang terdiri dari tahapan kerja. Misalkan adanya kebutuhan objektif, ya. Jadi harus objektif, ya. Ada perumusan masalah, ya. Jadi karena banyaknya masalah, kemudian ditentukan masalahnya, rumusan masalahnya apa saja yang akan dipecahkan. Kemudian juga penggunaan teori, ya, dalam memecahkan masalah tersebut. Kemudian nanti juga ada perumusan hipotesis, ya, atau asumsi, ya. Kemudian juga mengumpulkan data, informasi, fakta. Nah, selanjutnya adalah analisis data, ya. Jadi dari apa yang telah dilakukan dari awal tadi, tahap demi tahap, kemudian pengumpulan data, kemudian dianalisis data tersebut sampai kemudian penarikan kesimpulan. Nah, ini biasanya disebut daur logiko hipotetiko verifikatif, ya. Jadi ini biasanya yang digunakan dalam penelitian. Nah, kemudian sifat metode ilmiah ini efisien dalam penggunaan sumber daya, ya, tenaga, biaya, waktu, kemudian juga terbuka, dapat dipakai oleh siapa saja, kemudian teruji, prosedurnya logis dalam memperoleh keputusan. Nah, kemudian pola pikir dalam metode ilmiah ada induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat pengambilan kesimpulan dari kasus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum, ya. Jadi awalnya itu yang spesifik, ya. Jadi meneliti tentang sesuatu yang lebih mungkin hanya satu variabel, kemudian nanti bisa disimpulkan secara general, secara umum, ya. Ini disebut dengan induktif. Kemudian kalau deduktif ini pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat umum, ya. Jadi mengambil sesuatu yang general dahulu, kemudian menjadi kasus yang bersifat spesifik ataupun khusus, ya. Nah, ini biasanya mencari data-data yang banyak dahulu, kemudian nanti sampai kemudian ada sesuatu yang lebih spesifik dari kasus-kasus yang dia temukan. Nah, ini contoh sederhana induktif, ya. Tumbuhan akan mati, hewan akan mati, manusia akan mati, itu kan khusus semua, ya. Semua makhluk hidup akan mati. Nah, ini kan kemudian menjadi umum, ya. Jadi misalkan teliti, tumbuhan ternyata termasuk yang hidup, ya. Tapi ternyata kemudian juga bisa mati, ya. Kemudian hewan juga ternyata diteliti, ternyata juga mati, ya. Manusia juga gitu. Nah, kemudian ternyata semua makhluk hidup adalah makhluk yang hidup yang bisa mati. Nah, ini kan kesimpulan secara umum. Nah, berbeda nanti kalau deduktif itu kan semua manusia akan mati, ya. Upin adalah manusia. Nah, itu kan semua manusia akan mati. Nah, Upin itu adalah manusia, berarti Upin juga akan mati. Nah, ini contoh sederhana, ya. Adalah sarana berpikir ilmiahnya, ya. Misalkan contoh logika matematikanya, ya, dari deduksi, ya, khasanah ilmu, kemudian ramalan hipotesis, induksi, ya, kemudian statistika kalau membutuhkan, kemudian kalau yang ramalan hipotesis kemudian diuji metodologi penelitiannya menggunakan apa, kemudian fakta-fakta ataupun fakta ataupun kenyataan yang ada, ya, atau masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya metode ilmiah menjadi kerangka dasar kegiatan penelitian, di mana di dalam penelitian akan berisi penerapan metode ilmiah, ya. Jadi antara ilmu pengetahuan, penelitian, metode ilmiah ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah sekumpulan bangunan teorinya, kemudian penelitian ini adalah
yang dilakukan risetnya. Kemudian metode ini adalah bagaimana cara untuk memecahkan masalahnya. Ya. Nah, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, kemudian kalau kita lebih spesifik lagi, tugas ilmu pengetahuan dan penelitian ini yang pertama adalah mencandra atau mengadakan deskripsi, menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan. Ya. Jadi dengan ilmu pengetahuan ini kita bisa menggambarkan, menjelaskan sesuatu yang dipersoalkan tadi. Kemudian juga menerangkan atau eksplanasi, yaitu menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala. Ya, jadi selain bisa tergambarkan, nah ini juga bisa menerangkan ya peristiwa atau gejala atau perilaku tertentu. Ya. Kemudian menyusun teori. Ya. Jadi tugas ilmu pengetahuan dan penelitian ini juga menyusun teori, mencari dan merumuskan hukum-hukum mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan yang lain atau hubungan peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi ini susunan teori 1, teori 2, teori 3 nanti bisa disimpulkan dari teori-teori yang telah dijelaskan tadi. Nah, ini adalah tugas ilmu pengetahuan. Kemudian juga membuat prediksi atau peramalan. Ya, tugas ilmu pengetahuan dan penelitian itu juga bisa membuat ramalan, estimasi atau proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi atau gejala-gejala yang akan muncul. Ya. Contohnya ketika misalkan ada ketika seseorang mahasiswa itu mempunyai motivasi belajar yang baik, nah pasti nanti juga akan mempunyai hasil belajar yang baik juga. Nah ini adalah ramalannya. Nah ini kan bisa diprediksi. Ya. Kemudian juga melakukan pengendalian, ya, melakukan tindakan guna mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala. Ya. Jadi selain menjelaskan, memprediksi, nah juga bisa mengontrol. Ya. Kira-kira kalaupun prestasi belajar itu ditentukan oleh motivasi belajar, nah kira-kira ada nggak hal-hal yang lain yang menentukan hasil belajar? Nah, contohnya bisa coba dikendalikan dengan kecerdasan atau IQ, atau dengan hal yang lainnya, misalkan bahwasanya karena prestasi belajar itu sangat motivasi belajar itu sangat penting dalam mendapatkan hasil belajar yang tinggi yang baik, maka bagaimana kemudian motivasi belajar itu ditingkatkan, atau paling tidak bagi mahasiswa atau peserta didik itu terus dipertahankan motivasi belajarnya, atau bahkan kalau bisa ditingkatkan. Nah ini kan bisa mengendalikan peristiwa atau gejala ya yang kira-kira tidak diinginkan. Oke, saya kira itu dulu. Kalaupun nanti ada pertanyaan nanti bisa ditulis ya di chat ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.